Pemirsa, Israel terus melakukan penyerangan di Gaza walaupun disepakati gencatan senjata. Israel juga aktif mencampuri dan menyerang negara di sekitarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, kita akan berbincang dengan analis Timur Tengah TV One, Irfan Maulana. Selamat pagi, Kang Irfan. Pagi, Ijul. Kang Irfan, ini gencatan senjata masih berlaku. Namun sejak Oktober hingga saat ini sudah lebih dari 300 warga Palestina yang tewas di Gaza, Kang. Ini menuju gencatan senjata untuk periode kedua. Ini bagaimana analisa dari Kang Irfan? Ya, ini kelihatannya Israel memang sedang dalam posisi terus-menerus mengulur agar proses 20 plan Trump itu untuk menuju tahap kedua ini gagal atau ditunda-tunda atau diulur-ulur dengan terus melakukan aksi militer bukan hanya di Gaza tapi juga di tepi barat, di Lebanon dan di Suriah. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin tadi juga diberitakan bahwa Israel juga menyerang bagian selatan Suriah. Bahkan sebetulnya sudah sejak Bashar Assad jatuh, Israel memperluas wilayah penguasaannya terhadap Suriah dengan menguasai Quneitra, Gunung Hermon, dan bahkan mau ke arah selatan ke Suwaida. Itu kan tindakan provokasi Israel untuk meningkatkan eskalasi setelah buntunya upaya Israel untuk memperkuat cengkramannya di Gaza, bahkan di tepi barat yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat internasional, bahkan penolakan dari Amerika Serikat sendiri. Ini manuver Israel untuk menggagalkan semua upaya perdamaian di kawasan tersebut ya. Terutama setelah Israel mengalami kebuntuan di Gaza. Karena sekarang sebagaimana Trump umumkan bahwa mulai awal 2026 ini akan segera memasuki tahap kedua di mana Trump akan mengumumkan berdirinya Board of Peace yang akan membawahi pemerintahan transisi di Gaza. Yang mana terbentuknya Board of Peace itu akan sertai dengan dikirimkannya pasukan stabilitas internasional yang kemudian juga akan diikuti dengan withdrawal atau penarikan tentara Israel dari wilayah Gaza yang diduduki yang ada di garis kuning itu. Itu poin di tahap kedua. Tahap kedua. Gencatan senjata ya, Kang? Ya. Tapi rupanya Israel tidak puas dengan proses ini karena Israel melihat tiga negara mediator yaitu Qatar, Turki dan Mesir mencoba di pihak Israel gitu ya mempengaruhi Amerika untuk merevisi 20 poin tersebut, yaitu dengan Qatar, Turki dan Mesir meminta Israel lebih dahulu menarik pasukannya dari kedudukan Gaza sebelum diikuti dengan pelucutan tentara Hamas. Sementara maunya Israel, Hamas dilucuti dulu sebelum Israel menarik pasukannya dari wilayah pendudukan di Gaza. Jadi kemarin di The Jerusalem Post, media Israel yang mewakili kepentingan kelompok sayap kanan garis keras Zionis, menurunkan artikel yang mengkritik sikap Amerika yang dianggap goyah, dianggap mulai dipengaruhi oleh pengaruh Turki, Qatar dan Mesir. Yang dalam untuk menyetujui Israel narik pasukan dulu, artinya menyetujui menunda pelucutan Hamas. Padahal maunya Israel, Hamas dilucuti itu dulu, senjata diserahkan ke mereka. Baru kemudian masuk pasukan stabilitas internasional dan dibentuknya Board of Peace. Dan selain itu juga Israel ingin tetap mempertahankan wilayah pendudukannya di wilayah garis kuning. Jadi Israel membuat peta baru Gaza yang mempersempit wilayah Gaza dalam penguasaan Palestina dan mencaplok sebagian Gaza menjadi wilayah pendudukan Israel. Tapi Kang begini, kan Israel tidak hanya menyerang Gaza saja, tapi intervensi militer dilakukan di Lebanon, di Suriah. Apakah itu hanya menjaga stabilitas saja untuk bisa mencengkeram Gaza atau ada tujuan agenda besar lain? Ada satu agenda besar Israel, kelompok sayap kanan Zionis yang berkuasa saat ini adalah dikenal dengan mengusung ideologi Israel Raya. Israel Raya itu bukan cuma wilayah Israel sekarang plus tepi barat dan Gaza Palestina, tapi juga obsesi mereka sebagaimana cita-cita ideologi Israel Raya, yaitu mencakup wilayah yang menurut ideologi mereka dari sungai Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Itu artinya mencakup juga wilayah tepi timur sungai Yordan, Suriah, Lebanon, bahkan sebagian dari Irak dan sebagian dari Turki bagian selatan. Nah, upaya provokasi Israel di Suriah dan Lebanon itu bisa dipahami salah satunya dikaitkan dengan cita-cita itu. Itulah visi kelompok partai-partai garis keras Zionis yang saat ini berkuasa di sekitar Netanyahu. Tapi di pihak lain juga Israel punya niat buruk untuk
mencegah tercapainya perdamaian dengan untuk meningkatkan eskalasi setelah kebuntuan di Gaza karena tekanan internasional dan Amerika sendiri. Israel mencoba memperluas eskalasi ke wilayah di utara, yaitu ke Suriah dan Lebanon. Serangan Israel, kemarin pernyataan Menteri Diaspora Israel yang menyebutkan bahwa kemungkinan perang Israel dengan Suriah tidak terhindarkan, itu adalah salah satu bentuk provokasi. Itu dengan alasan kemarin ketika tanggal 8 Desember kemarin, peringatan 1 tahun jatuhnya Bashar Assad, memang ada momen ketika pasukan Suriah melakukan patroli, pawai, dan melontarkan yel-yel yang dianggap Israel sebagai ancaman terhadap Israel. Yel-yel yang bernuansa mirip dengan nuansa yel-yel kelompok perlawanan Palestina. Tapi Israel masuk ke Suriah itu dengan alasan apa, Kang? Itu Terus kah? Atau sebetulnya gini, satu hal Israel memang ingin meningkatkan eskalasi konflik. Tapi di pihak lain Israel melihat pemerintah baru Suriah yang berkuasa saat ini mengganti rezim Bashar Assad ini adalah ancaman laten dan ancaman potensial jangka panjang buat Israel. Karena pemerintah yang berkuasa. Jadi rezim Bashar Assad sebelumnya walaupun pro-Iran tetapi terikat perjanjian damai dengan Israel yang dibangun tahun 1974. Dan rezim Bashar Assad saat ini juga menerima status quo dataran tinggi Golan yang ada dalam penguasaan Israel. itu masih de facto milik Israel atau? De facto dikuasai Israel. Tetapi Israel melihat pemerintah baru Suriah saat ini tidak memberikan garansi keamanan jangka panjang buat Israel. Karena yang berkuasa adalah kelompok Islamis Sunni yang suatu saat bisa mengkonsolidasikan kekuatan, menjadi faktor penyatu kelompok-kelompok perlawanan di dunia Arab, bahkan mungkin di dunia Islam, yang akan menjadi titik baru potensial agresi terhadap keamanan Israel. Historically, Damaskus dulu menjadi titik penting bagi kelompok perlawanan Islam Sunni, terutama Arab, ketika mengambil alih Yerusalem dari penguasaan Eropa pada masa Perang Salib. Damaskus adalah pusat juga dulu menjadi pusat daulah Umayyah. Ketika dari situlah ekspansi Islam menyebar di Timur Tengah sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Persia. Itu dari Damaskus. Jadi memang buat Israel, historically dan ideologically, Suriah saat ini adalah ancaman. Tapi alasan apapun, itu tidak bisa diterima. Karena bagaimanapun juga, Quneitra, Mount Hermon, Suwaida, itu adalah wilayah kedaulatan Suriah yang utuh, yang Majelis Umum PBB kemarin mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menarik pasukannya dari wilayah pendudukan di Suriah, termasuk dari dataran tinggi Golan. Jadi secara moral, secara hukum internasional, secara politik, wilayah Suriah mendapat dukungan masyarakat internasional sebagai negara yang berdaulat yang utuh terhadap ancaman aneksasi atau pendudukan Israel. Ini artinya terakhir Kang ya, terakhir. Ini untuk gencatan senjata fase kedua di Gaza juga ini pastinya menguntungkan Suriah juga begitu ya? Gini, fase kedua di di Gaza, artinya terbentuknya pemerintahan transisi Palestina dan akan menciptakan suasana stabilitas di kawasan, tentu saja akan menguntungkan buat Suriah. Baik, karena akan mendorong Suriah untuk menuntut hal yang sama. Israel menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel. Baik, terima kasih Kang Irfan. Kita doakan semoga gencatan senjata fase kedua ini bisa terrealisasi begitu ya.